Minggu yang menyenangkan untuk Raden Mas Panji Suryono. Luar biasa sekali. Saking senengnya dia sampai lupa makan. Nggak diurus. Jebret tim, kalian ada nggak yang sama kayak Panji, fans Inter dan juga MU? Pasti bahagianya sama kayak Panji ya. Nih gue fair nih, gue akan ngucapin selamat, congrats buat Inter ya yang berhasil menjadi juara Coppa Italia. Yeay! Gue pikir lo ngomong Minal Aidin. Gue mau ngomong gitu ya. Bangga dong lo sama Inzaghi dong. Alhamdulillah, karena kan di tengah-tengah musim banyak yang meragukan Inzaghi, tapi dengan sekarang mendapatkan trofi dan juga final Liga Champions, ya kasih kesempatan untuk 1 musim, 2 musim ke depan. Dan ini mengejutkan juga karena nggak ada yang menyangka Inter bisa masuk Liga Champions sampai ke final. Dan kita lihat terlepas dari orang bilang, ada yang bilang 5% lah peluangnya, ada yang bilang no chance lah lawan City, tapi namanya final, anything can happen, kejutan dari Pas banget lagi ya lo yang siaran ya. Yang mana? Enggak, kalau yang itu mah Firly. Kalau Liga Champions dia nontonnya itu. Dan bosnya yang brengsek itu. Anda emosian ya? Masih ke bawah. Nanti kita juga akan bahas MU aja ya. Nanti kita bahas MU. Nanti kalau ngomongin bagaimana Inter, kita sekarang ngebahas bagaimana Inter Milan berada di posisi yang nggak ada yang menyangka. Kalau Coppa Italia memang udah juara tahun lalu pun juga udah juara back to back. Terus juga peringkat di Serie A juga sebenarnya di bawah, nggak juara tapi di peringkat 4 besar juga oke. Nah sekarang ada di Coppa Italia dulu. Kita lihat dari bagaimana perjalanan dari Simone Inzaghi di musim keduanya dengan berbagai masalah finansial. Katanya Steven Jang dia nggak banyak permintaan, bahkan isunya hanya ACRB pun juga itu pun dijajaki oleh Marotanya, bukan dari Inzaghi yang request. Menurut kalian gimana perjalanan Inzaghi di musim keduanya sama Inter? Menurut gue musim yang sukses, harus kita akuin. Walaupun ada masa-masa sulit dari Inter di musim ini, tapi kita kalau ngeliat secara garis besar, overall ternyata Inter jadi bisa menghadapi musim yang sukses. Dan kalau dari segi squad, ya kita boleh jujur, squadnya sebenarnya nggak bagus-bagus banget sebenarnya dari segi pemain, profile pemain. Tapi kalau kita lihat di musim ini, ya entah 2 piala doang atau jadi 3 di pekan depan di Juni nanti, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau soal musim ini udah jadi musim yang sangat sukses, terlebih dengan betapa dia dekatnya sama pemecatan di beberapa bulan yang lalu, karena formnya juga sangat menurun. Tapi setelah itu bisa balik ke track seperti ini, menurut gue udah perjalanan yang sangat luar biasa. Dan terlebih squad yang harus kita, tadi udah disinggung-singgung sama Mas Panji soal squad. Gue ngeliat squad ini masih squadnya Conte banget lah ibaratnya. Masih squad Conte banget, kita belum ngeliat kesempatan si Inzaghi dikasih pemain-pemain yang sesuai sama keinginan dia. Tapi kalau gue lihat basic cara kepelatihan dia seperti ini, gue ngerasa dia sampai 1 atau 2 musim ke depan masih punya masa depan yang cerah juga bersama Inter kalau dapat backup soal investasi keuangan dan dia bisa beli pemain sesuai keinginan yang dia mau gitu. Iya, karena dia juga dapat backup. Itu dia backupnya tuh penting karena yang pertama turun ngomongin masa depannya si Inzaghi kan langsung BP Marotta, langsung Steven Jang. Jadi dia memang hubungannya dia bagus banget nih katanya si Jang dengan si Inzaghi. Zhang juga sekarang dengan 5 trofi ya dia udah punya kan. Dia juga jadi 5 trofi. Iya, dia jadi pemilik Inter yang tersukses ketiga setelah Angelo sama si Massimo Moratti. Itu kan suatu hal yang luar biasa juga. Dia dengan relatif baru ya di sana ya. Dan kemarin kalau kita bicara kemenangan lawan Fiorentina, sebenarnya mungkin lawan Fiorentina pasti diunggulkan lah. Tapi kan kita tahu Italiano mainnya keren banget tim Fiorentina tahun ini kan. Mini Pep Guardiola dibilangnya, agresif nyerang, build up dari belakang. Inter bahkan bisa recover dari ketertinggalan tinggal 1-0 dulu, gol cepat kan, karena kita lihat kan ketika di laga derby di semifinal, gol cepat itu kan bisa berpengaruh kepada mental tim. Tapi Inzaghi bilang dia senang banget 4-5 menit pertama tim saya mainnya bagus banget, nunjukin bahwa mereka bisa recover dari ketertinggalan. Dan kalau kata Walter Zenga, mantan kiper Pajagoan Panji juga, dia bilang kayak ini pertandingan kemenangan yang penting datang di saat yang tepat karena tinggal 2 laga Serie A sisa dan mereka menghadapi mungkin ya pertandingan terbesarnya Inter dalam berapa 13 tahun terakhir ya, sejak 2010 final ya, sejak final 2010. Jadi all in all emang ini trofi yang sebenarnya diharapkan, tapi dengan kemenangan comeback itu nunjukin lagi bahwa di tim ini emang mentally mereka kuat dan bagus. Dan kalau setelah ini juga ya pikir-pikir di Inter musim ini, mereka di Liga Champions perjalanannya mungkin gue sempat ngeremehin juga Inter karena gue bilang di knockouts dia
dapat lawan yang relatif lebih mudah ketimbang Di lawan-lawan Masuk yang juga lain. mudah kok, ada Iya. Liverpool. Oh, itu sulit kalau itu. Kalau itu yang sulit. Enggak, Iya. bukan itu tahun lalu Bayern. Liverpool. Tahun lalu Ini di kan knockout. Barcelona. Padahal lu udah nebak yang Bayern itu. Nah itu, Nah. soal Bayern sang juara Iya. dari Jerman itu mereka ketemu Munchen. di Munchen. Iya. Habis itu Sama ketemu Barca juga sih yang juaranya aku tebak ya. dari Spanyol juga ada juara bertahannya. Juara bertahan liga-liga lain juga ada. Jadi gue bilang Inter ini pencapaiannya juga udah bagus gitu musim ini. Udah melampaui ekspektasi juga. Dan kalau dari squad yang terpenting dari Inzaghi setelah formnya sempat menurun dan akhirnya balik lagi, yang gue soroti adalah gimana dia bisa menemukan winning team yang cocok buat Inter sampai akhir musim sekarang. Karena ini tim ini yang kebentuk di tengah musim bahkan setelah Piala Dunia akhirnya kebentuk tim yang ini, dan ternyata emang tim ini yang cocok walaupun wow itu di liga agak kurang konsisten. Tapi kalau untuk knockouts ini pemain-pemain yang sangat cocok untuk sistem knockouts dan dia sanggup nyingkirin tim-tim yang mainnya kayak gimana pun juga. Iya, di Liga sih emang jauh ya konsisten ya. Dia masa lu ketinggalan 20 poin dari Napoli yang lagi dalam masa rebuilding. Itu sebenarnya harus diberesin tuh musim depan tuh, gimana cara balikin konsistensi di Liga. Tapi kalau di babak knockout itu catatannya keren banget ya. Inzaghi berapa dia 20 pertandingan knockout cuman kalah sekali. Iya, itu masternya lah dia final nggak pernah kalah ya. Dia Iya, final sejauh pokoknya suatu hal ya pencapaian luar biasa banget dari Inzaghi lah, dan semoga kalau ke depannya dia di backup ya. Inter kan kita tahu mereka harus kurangin banyak, pertama wage bill, habis itu mereka juga harus ngurangin penjualan pemain. Tadinya Skriniar juga hampir cabut kan, Hengkang, habis itu nggak Kamu jadi. pasti udah akhir musim ini. Iya, sekarang akhirnya coba ya. Tadinya kan ini kan si Winter kan yang pas mau diambil PSG tapi gagal. Nah, tinggal bagaimana mereka rebuilding ke depannya. Tapi kalau melihat bagaimana pemasukan Inter Milan yang katanya sekarang sampai minimal 100 juta udah dapat kan 100 juta lah dari Liga Champions. Kemudian juga masih ada dari masukan lain dari Coppa Italia dan juga Serie A. Apakah musim depan waktunya tuntutannya sekarang setelah 2 musim harus juara Serie A? Karena kan namanya Cup, oke lah, orang banyak yang bilang Coppa Italia, Super Coppa bukanlah trofi, bukannya harusnya standar Jadi untuk target Inter Milan yang bahkan di era Conte udah bisa juara Serie A. Apakah tuntutannya tahun depan harus juara Serie A? Karena dia kan jagonya katanya Cup Trophy, bahkan ada yang nyinyirin harusnya apa 2 pelatih aja nih di liganya Conte, di Cup-nya Inzaghi. Menurut lo seperti apa? Menurut gue akan sangat besar kemungkinan dia bisa juara Liga di musim depan apabila pembeliannya tepat, karena ada beberapa pemain juga yang harus digantikan, perannya pun masih krusial. Menurut gue Brozovic itu masih krusial juga buat Inter. Tapi kalau ini tricky kan, usianya udah segitu dan lu harus bisa mewanti-wanti gini timnya sebaiknya diapain nih. Ada beberapa pemain juga sebenarnya bisa di-upgrade, macam Darmian, ACRB itu pun masih bisa di-upgrade banget. Jadi akan lebih bagus apabila Inter bisa mendatangkan pemain-pemain yang bisa ngisi di posisi yang tadi gue sebut. Tapi kalau lebih tricky-nya lagi adalah, walaupun 100 juta pun untuk standar bursa transfer sekarang kan harga 100 juta, budget 100 juta masih dibilang relatif sempit ya. Kalau buat masalahnya kan mewah lah. Inter kan 100 juta, bukan 100 juta lu bisa spend, tapi 100 juta untuk ke belakangnya Iya, kan, betul, benerin ke Itu belakangnya ibaratnya dulu. untuk Nutup ya, Dia nggak iya. perlu, nggak kesulitan finansial lah. Yes. ibaratnya. Dan jadi yang jadi tantangan juga menurut gue adalah gimana dia mempertahankan tim yang udah ada kebentuk sekarang nih, winning team tadi gue sebut. Karena Lautaro Martinez maupun ya, abis itu ada si Bastoni, Onana pasti bakal menarik perhatian tim-tim lain yang punya budget lebih gede, dan itu jadi tantangan tersendiri. Dan jadi godaan tersendiri juga apabila lu digoda Bastoni 100 juta pounds, masa lu nggak tergoyang juga buat bisa jual dia, abis itu lu bisa datengin 4 atau 5 pemain bahkan dari hasil penjualan dari Bastoni. Jadi itu pilihannya Inter sih, jadi pilihannya banyak. Tapi kalau soal Liga, menurut gue sangat realistis untuk dia kejar. Ya peluangnya memang cukup besar ya, mengingat tahun depan Juventus juga nggak masuk Liga Champions, pasti dari masukannya juga mulai mikir-mikir. Napoli yang paling menarik karena Spalletti cabut, kemudian si Guintoli juga kemungkinan ke Juventus, otomatis orang man behind gun-nya tuh udah banyak yang cabut dan nggak menutup kemungkinan Osimhen, Kvaratskhelia dan pemain-pemain lainnya juga pada cabut. Artinya chance buat Inter untuk bisa kembali juara cukup besar kalau dia juga bisa memperkuat skuadnya dengan uang yang nggak begitu banyak jumlahnya. Kita pindah ada apa lagi nih sekarang nih? Gue mau tanya dulu ke Jebretin. Apa Kalian itu? tahu nggak persamaan dari Inter dan MU? Selain Cakep. belum dong. Ada apa ya? Selain dua-duanya favorit Panji ya, tahu Iya, nggak iya, persamaannya jangan Ji? itu. Apa tuh, Nes? Beli sendal ke Kramat Jati. Dua-duanya pasti gagal di final karena ketemu City. Balas dong, balas dong, balas dong. Aduh. Nggak bisa gua kalau bahas gini nih. Gue kira lo Afif bukan ya? Udah mirip Afif. Acara pantun ini kayak di acara yang mana ya? Yang lo nyayur itu kan. Tapi ini satu di UCL, satu di FA Cup, nggak usah kita bahas dulu karena masih lama ya. Iya, Masih lama. lama. Tapi yang jelas kita bahas dulu MU yang udah ngamanin tiket ke Champions League. Ya ini karena kemenangan hanya butuh satu poin aja, tapi kemarin ternyata dapatnya 3 poin, alhamdulillah poinnya gampang sekali. Gampang, Bahkan Peter Drury sampai bilang pertahanan Chelsea udah kayak unlock iPhone ya, katanya gampang banget, cuma digeser doang, udah langsung kebuka. Kemarin
orang banyak yang bilang Chelsea terlepas dari berbagai macam permasalahannya, problematikanya, tapi dia punya squad yang bisa saja membuat MU terganjal. Tapi nyatanya kemarin hilang semua. Walaupun kemarin sebenarnya defense MU juga lagi nggak solid-solid amat, tapi MU kemarin bisa deliver efektif 4-1. Fir, lu ngeliatnya seperti apa, Fir? Enggak lah, cuma Chelsea bisa nyusahin MU. Chelsea ngoper sendiri aja nggak bisa, anjir. Liverpool ngarepnya begitu dari Iya, bawah. ngarep. Masa ngarep ke Dan Rijal udah mulai muncul lu, Jal. Mr. Urgency bilang Mr. Urgency. Liverpool lebih layak. Ada di 4 besar sama Newcastle. Lihat sekarang yang paling atas siapa? MU, Newcastle, Liverpool. Keselipan di kandang sendiri lagi kan ya, lawan baru satu kan, kan. Yesus, Ji, lu aduh lawan Chelsea yang yang cuma ngambil 4 poin dari 30 maksimal dari tim-tim Big Four. Mereka ya tim itu aneh sih Chelsea, kayak mereka build up serangan aja nggak bisa, kayak nggak ada chemistry-nya gitu loh, kayak lu lagi mau tanding class meeting nih, tapi habis itu tiba-tiba udah siap main, tim guru lu ganti semua komposisi pemainnya, semua pemain diacak kayak baru ketemu Gak gitu loh, ideal. kayak pemain baru ketemu, aneh banget. Emang banyak yang datang banyak pemain yang datang pada awal musim. Tapi kemudian kita lihat bagaimana Nottingham Forest yang punya berapa Pemain 20 pemain baru pun mereka akhirnya bisa gel menjadi sebuah tim yang bisa diandalin gitu. Sekarang kita nggak lihat ini sama sekali di bawah Super Frankie Lampard gitu, kayak, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah sebenarnya Lampard ini kan dia berperan di belakang layar nih sekarang. Pochettino udah mulai gerak nih. Pochettino udah mulai ngobrol sama Lampard sama timnya ke bawah pemain-pemain mana yang chemistry di ruang ganti kayak gimana itu. Poch sudah mulai ngomong, walaupun dia bilang dia akan datang kan musim depan. Masalahnya kalau emang pemain itu nggak cocok sama Lampard, terus Lampard kasih penilaian jelek, sementara Poch dia itu kan preferensi beda-beda ya. Sepak bolanya Lampard pasti jauh lebih beda dari sepak bolanya Pochettino. Ya ini gue nggak lihat dia, apalagi Pochettino akan punya squad 32 pemain plus 20-an sekian yang di loan. Jadi menurut gue PR banget sih. Tapi kalau kita lihat sekarang semua tim ketemu Chelsea udah tinggal 3 points. Senang ya, semua Ekspektasinya senang. 3 points. Dan yang lebih mengkhawatirkan dari pertandingan tadi pagi itu adalah ya tadi yang disebut Mas Panji, bahkan United pun nggak tampil 100% gitu. Bahkan gue yakin 70%, 80% performa level yang ditampilkan oleh United tadi malam. Tapi ternyata mereka bisa begitu mudahnya nembus pertahanan Chelsea, begitu mudahnya build up serangan. Setiap mereka nyerang selalu ngerasanya gue kayak mereka selalu bisa bikin gol gitu. Jadi begitu parahnya pertahanan Chelsea, nggak cuma dari segi pertahanan, segi build up pun juga sangat bingung gitu. Dan gue nggak ngerti kenapa ini ada beberapa pemain yang didatangkan oleh Chelsea, contohnya Mudryk dengan harga sedemikian rupa. Tapi kalau ada beberapa pemain sebenarnya ada juga yang sebenarnya positif. Menurut gue Enzo pun kemarin Enzo bagus, itu layak ya. dipertahankan. Enzo sih pasti ya. Nama pertama yang layak dipertahankan mungkin. Tapi kalau menurut gue yang lebih gue soroti adalah soal kiper. Ini posisi yang paling tricky di Chelsea musim ini. Walaupun Kepa bisa menemukan formnya di paruh musim pertama, tapi kalau gue lihat, kalau lu nggak yakin kiper utama lu siapa, inilah yang terjadi bagi tim yang nggak punya kiper utama favorit gitu. Baik itu siapa, Mendy atau Kepa, ini kan selalu nggak punya tag kalau mereka ini kiper utamanya di tim tersebut. Jadi inilah yang terjadi ketika lu nggak nyaman punya kiper yang bukan dengan status kiper number one. Ya ini ya kesalahan kolektif juga, dan juga beberapa pemain, bahkan pemain-pemain senior macam Thiago Silva dan Aspi pun kelihatan nggak nyaman dengan kepemimpinan dari Todd Boehly ya. Dari hierarki klubnya begitu buruk lah bagi mereka. Jadi gue bilang untuk skuad Chelsea musim ini dan bagi fansnya ini musim yang harus dilupain, dan semakin cepat musim ini berakhir semakin bagus lah buat Chelsea. Gue heran deh, Fofana kemarin blunder separah itu, pemain 80 juta, berapa dia harganya? 80 juta, kagak ada headlines-ya. Kalau Maguire blunder itu pasti udah headlines diputer-puter seminggu. Tapi kan tetap dipanggil timnas. Oh iya, nah itu kan. Iya, Itu dia standar makanya. timnas Inggris. Sebego apapun Maguire emang udah punya foto bugilnya Southgate ya. Kalau kemarin bagaimana Lampard menurunkan skuadnya kemarin kayaknya justru setelah kemarin mencoba berapa kali pemain-pemain senior, kemarin akhirnya mencoba banyak pemain barunya kan, Luis Hall, si Modric, kemudian Gallagher, terus si siapa namanya Chukwuemeka, terus si Madurasa, terus yang lain. Maksudnya, apakah ini membuktikan apa untuk evaluasi terakhir buat Lampard, siapa sih pemain-pemain baru yang layak dipertahankan? Karena kelihatannya dia sudah mengantongi kan juga pemain-pemain tua untuk evaluasi ke Pochettino, mana pemain tua juga bisa dipertahankan. Menurut lo siapa yang layak dipertahankan, siapa yang enggak? Kalau soal layak nggak layak, menurut gue ya jelas si Enzo Fernandez itu layak dipertahankan. Dan kalau dari segi level investasi, Fofana pun menurut gue layak dipertahankan, karena dia juga kita nggak bisa terlalu ngejudge dia terlalu fatal. Karena musim lalu dia cedera parah, dia hampir satu musim nggak main, akhirnya musim ini langsung dibeli.
mainnya di Chelsea langsung. Dan kalau soal satu pemain lagi yang menurut gue layak dipertahankan, ya soal Joao Felix ini walaupun tricky ya dia bisa dipertahankan apa enggak, tapi kalau 3 nama ini kita bisa nge-build pemain sistem di sekeliling 3 pemain ini, gue rasa Chelsea nggak butuh waktu lama untuk rebuild. Tapi kalau seandainya gagal, dan gagal juga dalam mengidentifikasi pemain, nanti pembelian baru-barunya juga gagal, ya ini menurut gue musim depan pun gue nggak yakin soal prospek kedatangan Pochettino sekalipun. Iya, masalahnya Chelsea pun susah nih sekarang mereka ngejual pemain karena klub-klub lain pasti tahu, oh ini tim banyak banget nih pemainnya nih. Kalau dia mau jual, misalnya dia matok berapa? Mason Mount kata diincar klub lo 80, 60 sampai 80 gila. Iya, buat apa? MU tahu Mikir Chelsea lah. perlu ngurangin wage budget, perlu ngambil bursa transfer dan perlu mereka dana yang penting, Ji. Chelsea itu harus buang pemain sebelum 30 Juni. Karena 30 Juni kan finansial klub itu berhenti di 30 Juni. Musim ini mereka belanja 600 juta. Jadi kalau mereka pingin ringanin dikit dari 600 juta itu, artinya mereka harus jual pemain itu sebelum 30 Juni itu. Dan itu yang tricky partnya, karena mereka tahu pasti akan diperes nih. Ya, mana lu taruh harga lah buat Mason Mount 80, tapi siapa yang mau ngambil? Udah gitu, Pochettino itu sebenarnya sistem dia bergerak di satu playmaker. Karena kalau kita lihat pemain yang paling sering dia pakai di Tottenham dulu adalah Christian Eriksen. Itu main hampir lebih dari 250-an pertandingan. Bagi Pochettino, seorang central playmaker itu penting. Nah, apakah dia ingin cari playmaker yang dia kenal, yang dia bisa kerjasama, atau dia ngelihat ada potensi nih di Mason Mount? Trikinya di situ. Apakah Mason Mount bisa digunakan untuk musim depan? Apakah dia akan dipakai untuk meluangkan squad? Atau in between? Atau perlukah waktu? Masalahnya kita MU menunjukkan diri kalau mereka nyari seorang gelandang tengah yang which is pasti mereka akan lakukan karena Sabitzer sekarang cuma solusi temporary. Udah juga Dan udah nggak ada harapan. Ya pasti kan musim depan kan juga udah dibalikin kan, nggak mungkin diperpanjang kan. Jadi itu apakah mereka akan all out coba tawarin Mount ke Man United ataukah si Poch akan lihat dia oh ini mungkin worth untuk di hold, tapi apapun itu ya harus dilakukan secepat mungkin. Sementara ya gue bilang sih nggak mungkin ya 70 sampai 70 juta ya untuk dapat 50 ya udah bagus. Untuk harga Mount yang kontrak expirednya di 2024 sangat-sangat gak make sense jual pemain harga range 70 sampai 80 dan juga dengan fakta bahwa Chelsea ini kan banyak transfer bisnisnya yang udah dilakuin di Januari tapi pemainnya baru datang di bulan Agustus nanti. Contohnya Nkunku, Malo Gusto, ini kan masih banyak yang harus didatangkan dan ini skuadnya bakal nambah gede malah lagi. makin gemuk lagi. Tapi apa yang bisa diharapkan dari Pochettino? Gue bilang ada yang harus diharapkan. Gimana dia bisa memoles pemain-pemain yang sekiranya masih muda kayak contohnya ketika dia di Southampton dan Spurs, dia bisa mengekspos kebaikan dari Dele Alli waktu itu. Dele Alli bisa diangkat, bahkan Luke Shaw, Wanyama, Kane bahkan sekalipun itu juga yang menemukan bakat-bakat yang bisa memoles bakat mereka itu kan si Pochettino. Jadi itu yang bisa diharapkan dari skuad Chelsea, yang mana skuad ini banyak pemain-pemain mudanya. Gue juga menarik sebenarnya Pochettino, apa yang bisa dia lakukan dengan pemain-pemain yang profilnya nggak jauh beda sebenarnya kalau dari segi permainan. Nah bedanya kalau di Southampton kan dia itu kerjasamanya bagus tuh dengan direktur football. Nah sekarang ini yang harus kita lihat adalah Chelsea itu punya 2 direktur football, 2 owner. Jadi Poch itu kalau dia mau dapetin ya lalu lintas keluar pemain dan 4 orang ini bertanggung jawab banget ke lalu lintas pemainnya Chelsea. Jadi kalau misalnya Poch dia mau membangun tim untuk masa depan, dia harus bisa dekat juga dengan 4 orang ini. Kalau enggak ceritanya akan sama dengan Levy di mana dia ketika itu nggak dapat pemain sama sekali gitu. Beda dengan misalnya ketika Paratici dan Conte datang tiba-tiba dapat bisa beli-beli pemain. Nah ini yang harus Poch bisa pastikan bahwa working relationship dia dengan kedua director of football dan kedua owners itu bagus karena semua transfer committee-nya Chelsea ini terhitung gede loh, salah satu yang tergede lah di Inggris. Apalagi dengan pembelian Bolhi kan dia maunya yang gitu loh, yang besar, yang tiba-tiba Mudryk, statement Enzo. Belilah Maguire, Fred tuh 60 juta, 60 juta. Tapi kan ini kalau ngomongin Pochettino baik lagi, apakah Bully kali ini nggak akan melakukan kesalahan yang sama setelah dia tahu Pochettino juga bukanlah pelatih dengan CV instan karena di Pochettino di Southampton juga di Spurs dia membangun modelnya. Nah, kemarin dia memberikan kesempatan untuk Potter yang dengan harapan dengan jangka panjang membangun pada akhirnya setengah musim dipecat-pecat juga. Nah, apakah ini akan berbeda ceritanya sama Pochettino karena Pochettino menurut gua di PSG gagal total. Di kalau nggak salah dia nggak juara Ligue 1 nggak juara kan? Putus kan di dia kan putus dengan nggak bisa megang ruang ganti pula. Apakah ini bisa diterapkan juga untuk di Chelsea? Apa emang boleh nggak ada pilihan karena ditolak sama pelatih-pelatih
dengan CV Menurut gue bagus. lebih ke arah nggak ada pilihan ya, karena Pochettino sendiri kalau dilihat dari list namanya ada Luis Enrique, Julian Nagelsmann. Nagelsmann, itu cenderung best from the worst menurut gue kalau pilihan ke Pochettino itu, dengan harapan dia bisa work sama magic gitu dengan pemain-pemain muda Chelsea yang ada semacam Modric dan juga tadi gue sebut Nkunku Iya, dan Madueke sebagainya. dan Tapi lain-lain. kalau gue bilang ini cuma ya just another manager doang di Chelsea. Gue yakin 1 tahun ke depan juga diskusinya bakal sama siapa pelatih next akan mau ke Chelsea gitu. Karena ini prospek yang sangat buruk gitu, dan gue lebih senang apabila dia stop and go aja, pelatih yang bisa ngebangkitin moral dulu, yang tadinya diharapinnya kan ke Lampard ya, bisa mengembalikan semangat dulu, mengembalikan moral. kembali Tapi moral. menurut gua, Moral tim-tim lain ya. seharusnya itu. pelatih yang bisa bangkitin moral sama punya CV sih menurut gua. Ancelotti misalnya, atau mungkin yang kayak Ya kayak Hiding dulu Iya, Hiding datang, dulu, sama ya, pelatih udah punya CV Benitez. juga gitu Ya, kan. dan gue bilang itu seharusnya pemilihan pelatihnya kayak Benitez, begitu. iya. Dan gue bilang Chelsea ketika mecat Potter itu masih ada harapan kalau musimnya masih bisa diselamatkan gitu. Mereka masih main di papan besar UCL. Iya. Peluang untuk tampil di Eropa walaupun Champions sulit, tapi masih ada harapan di Eropa. Kalaupun nggak ngejar di finish 4 besar atau sekalipun bisa lewat jalur juara UCL kan, itu jauh lebih realistis, di mana Chelsea selalu juara UCL dengan cara seperti itu. Lebih nggak realistis ketemu Madrid sama Manchester City. Tapi bisa diselamatkan dengan squad Chelsea yang kayak begitu. Tapi sayangnya pemilihan pelatih Lampard itu yang menurut gua nggak ada artinya juga sih, cuma buang-buang waktu, buang-buang investasi yang udah dilakukan sama Boli, dan baik Lampard maupun Potter sama-sama CV-nya jadi makin buruk semenjak melatih Chelsea bersama Ya Todd mungkin Boehly. gara-gara itu juga kayak Boli dia mencoba meyakinkan si Pochettino untuk langsung datang, tapi Pochettino nggak mau kan, maunya musim depan. Jadi mungkin dia ngelihat juga ya udahlah mending, dan dia nggak datang sama sekali kan ke Iya, nggak stadion. sempat ini dia. Tapi dia memilih untuk di belakang layar. Artinya persiapan udah dilakukan, tapi ya itu tadi apa yang bisa dia lakukan karena musim panas, di situ langsung musim baru, ya Boli pasti nggak mau lah apa yang terjadi dengan Potter, walaupun katanya jangan membangun jangka panjang, tapi ya gue bilang dengan pemain lu punya 100 juta Harusnya pemain, bisa ada ada berapa ini lah. biji di dalam, habis itu lu ngarepin build up, ngebangun kayak di Southampton dulu. Kalau gue bilang sih dia lebih nyari pelatih yang udah jadi, dan harapan dia adalah Pochettino udah belajar dari ketika di Saints, ketika di Spurs dan kemudian PSG. ketika di PSG. Harapannya adalah itu. Berapa lama, Fir? Jal, menurut lo? Menurut Pochettino punya waktu? Kalau realistisnya 2 musim kalau untuk squad musim, yang kayak oke. begini. 2 musim waktu paling ideal bagi dia untuk bisa mengeksplor pemain-pemain yang dia punya dan juga mengeksplor taktik yang bakal dia terapkan di squad Chelsea yang Baru ketemu taktik itu? Udah musim ketiga kan? biasanya gitu. Kalau gue 1 musim, tapi tergantung bursanya Hasilnya. dia. Kalau misalnya dia gede-gedean belanja lagi, ya nggak mungkin 1 musim pun bahkan Kayak terlamaan. Newcastle pun kita ekspektasi 3 musim 4 musim baru bisa explore squad yang bakal lebih bagus, ternyata bisa lebih betul, cepat makanya eksplorasi ya. jadi underdog aja. Ya tapi kan Jangan karena beli Newcastle pemain-pemain. pertama pelatihnya bukan pelatih baru, Iya. pemain-pemainnya juga nggak ada pemain-pemain yang mahal kan, jadinya memang Lebih cepat ekspektasi ininya. dan pressure-nya, apalagi Newcastle Jauh. bukan tim Big Five ya, Big Six Big yang memang Six yang sekarang ini regular tuntutannya ini, begitu besar kan. Yep. Oke, dari Chelsea kita pindah bagaimana MU kemarin mainnya, walaupun secara defense kemarin nggak begitu solid, tapi mereka justru mainnya nyantai banget. Apakah ini menjadi bentuk MU-nya mainnya juga dari sisi serang yang bagus, atau menurut kalian kemarin memang Chelsea udah caur banget? Itu gue lebih suka yang opsi Karena kedua sih. sampai Martial bisa nyetak gol tap in, berarti lawannya goblok iya, banget nih. Menurut kalian gimana kemarin? Menurut gue MU tampilnya nyaman walaupun standar mainnya di bawah, di nggak 100% tampilnya, tapi Iya. mereka udah nyaman, dan gue nggak menyalahkan juga mainnya jadi begitu, karena ya ketika halftime pun mereka udah tahu mereka bakal lolos gitu. Menurut gue mereka bakal lolos di Liga Champions, Udah dan juga santai, dari ya. skuadnya juga bisa tampil lebih tenang lagi, dan pertandingan ini cocok banget buat pertandingan yang bisa buat naikin moral dan juga ngelanjutin form. Ngacam Sancho tadi malam juga membaik lah sekiranya, walaupun masih ada miss atau error-error, tapi membaik. Dan gua rasa permainan tadi malam ini gue bilang ya kemenangan itu kan sifatnya adiktif ya. Apabila lu bisa tampil begini, dan juga kemenangan ini harganya sangat mahal, meloloskan mereka ke spot ke Liga Champions. Gue bilang ini bakal jadi momentum bagi Ten Hag untuk bisa ngelanjutin apa yang sudah dia bangun bersama United di musim ini gitu. Tapi yang menarik apa yang dibilang Ten Hag setelah pertandingan sih, karena dia bilang oke, kita bisa pemain lolos baru ya? ke Liga Champions, tapi next setelah ini kita harus challenge for the title, karena nggak cukup. Dia bilang 4 besar, oke, dia beranggapan sama kayak ketika dulu Arteta bilang bahwa 4 besar basically trofi ya, dalam tanda kutip, tapi dia bilang ini hanyalah foundation untuk kita menantang lah gelar juara. Dia bilang gitu, Man United itu tujuannya adalah menantang gelar juara. Kalau dia ingin itu, dia juga bilang bahwa ini adalah sebuah proses. Kita menjadi lebih baik, tapi untuk menantang juara dia bilang dia perlu
pemain-pemain yang lebih bagus dari sekarang. Ya. Nah, dia dalam ngomong gitu, jadi dia tuh juga challenge boardnya Man United untuk provide lah, kasih gua apa yang gua mau. Boardnya siapa nih? Iya, mana nah dulu, itu nah, dia kan, berkali-kali nah, gua nah, bilang boardnya juga, siapa nih, iya. ya kan? Dia ngomong sini. Besoknya Brengsek 2 hari nih. lagi beda Ganti. lagi. Iya. Walaupun kan delay ya sampai akhir musim ya, masih delay. Delay, iya Siapa makanya diundur-undur terus. Nah, sebenarnya pentingnya di situ. Makanya ke depannya dia bilang dari sekarang dia bilang kalau emang kita pingin menantang gelar juara seperti yang dia yakin dia Iya. bisa. Saya perlu pemain baru, pemain lebih bagus dari yang ada sekarang. Artinya itu challenge. Dia udah ngasih challenge ke boardnya Man United dari sekarang. Dan Prove tamparan it. juga untuk squadnya ya pastinya berarti. Oh iya, Not good enough pasti. squad yang sekarang kan. Mau dibentuk. Iya. Nah, Martial itu kan udah gak bisa Tuh, membuka santai lu lagi apa-apa kan. Martial. Tapi Banyak kalau anjir. Dari kalian siapa yang kelihatannya dari nama-nama yang katanya udah pasti udah dalam masuk daftar jual atau udah nggak diselamatkan lagi tapi sebenarnya punya hope untuk bisa dipoles lagi. Menurut kalian siapa? Kalau gue masih punya hope buat Sancho kalau dari gue ya. Gue jujur Sancho ya. Sancho gue masih punya hope sih. Sancho nggak bakal dijual. Kalau lah, dari segi 80 profil juta. umur, dari Iya. segi Karena kan kalau kemampuan yang dia, dari harus yang kata-kata yang fans MU yang udah hatersnya atau kontra banget, mumpung masih bisa dijual dengan harga yang Value ya. Oh, minimal value-nya tinggi, walaupun iya. nggak harga sama tapi mungkin setengah harga gitu, masih ada value-nya. Tapi saya nggak sih ngeliat dia kalau dia dalam prime-nya potensi bisa dipoles akan seperti apa gitu Sancho. sayang banget ini kan juga didatangkan untuk project jangka panjang juga ya untuk si Sancho ini, dan kalau kita juga tahu dia punya potensi yang sangat-sangat tinggi gitu. Kita juga ngeliat ketika dia bersama Dortmund beberapa kali sama timnas Inggris pun juga cukup oke bermainnya, tapi semenjak dia di United ini dengan segala ketidakpastiannya di musim lalu dan di musim ini juga dia kayaknya kena mental juga sampai mentalnya harus diurusin sama si Ten Hag ya? Ten Hag ya. Jadi gua rasa dia layak dipertahankan, tapi kalau selain dia nama-nama yang ada di list itu ya udah nggak ada harapan. Dan gue lihat Ten Hag juga bukan pelatih yang sabar-sabar gitu. Dia rela, dia nggak akan tanggung-tanggung untuk bisa ngusir pemain, dan dia juga mengharapkan ya standar dia tinggi. Sebenarnya last chance sih buat Sancho sih musim depan kayaknya Iya. ya, karena Gua Ten Hag setuju kan tuh. udah nunjukin bahwa ayo lu gua bantu, lu recovery dari cedera, Tapi gua lambat kasih juga lu ya bantuan dia. psikolog kalau Nggak di berubah Belanda juga. itu. Iya. Sekarang ada hasilnya dikit tapi not enough lah, masih Iya, harus. progresnya untuk harga segitu sih Untuk jauh harga dari segitu harapan. jauh. Nah yang menarik adalah isu terbaru kan Diogo Dalot katanya perpanjang kontrak ya. Tapi Iya. yang menarik adalah justru Wan Bissaka yang katanya masuk dalam daftar jual kalau memang ada penawaran yang oke. Berarti kan artinya rate-nya atau prioritasnya Dalot lebih tinggi berarti daripada Wan Bissaka. Kalian lihat Bissaka sama Dalot bagus mana sejauh Kalau ini? gue sih jujur lebih suka Wan Bissaka ya, kalau untuk sistem mainnya juga lebih aman gitu. Tapi kalau ya mungkin kalau ada keputusan di posisi yang bisa Masalah taktikal sih di-upgrade, ini iya kali ya. taktikal, dan juga ini posisi yang paling bisa di-upgrade. Dan ngeliat juga di pasaran kan ya paling zaman sekarang paling ngetrend banget tuh posisi right back tuh banyak banget prospek-prospek menariknya gitu. Jadi gue rasa United juga ngeliat ke sana, dan kalau dia ngerasa posisi right back bisa dia upgrade ya ini bisa jadi kemungkinan bisa jadi good deal juga sih buat Wan Bissakanya pun juga bisa berkarir di tempat lain. Ya buat kedua pihak menguntungkan lah jadinya kalau begini. Ya Wan Bissaka sih bagus ya one on one ya. Iya. Cuman untuk going forward dia nggak ngasih apa-apa. Itu bedanya dengan Dalot. Sebenarnya aneh, Dalot itu bisa bantu nyerang tapi nggak bantu bertahan dia Ekspos hampir iya. nggak bisa apa-apa. Jadi seharusnya dua Oh, orang boleh itu main mereka main fusion berdua jadi gitu, nggak satu. boleh ya berdua ya. Dia fusion gitu Iya kan. fusion jadi Main satu berdua. karena saling melengkapi gitu sebenarnya. Ya tuh main berdua. Iya, Iya. main berdua. Karena Dalot tuh nyerangnya bagus banget. Iya. Dia memberikan apa ya width permainan yang nggak bisa disediakan Wan Bissaka, dan itu juga untuk membantu Anthony ke depannya, karena Anthony itu kan perlu seorang wing back yang bisa membantu dia untuk backing dia di sepertiga akhir lapangan terakhir kan. Kayak ketika dia di Ajax dengan Azraoui dan pemain-pemain lainnya. Sebenarnya itu karena kalau lu bisa solve puzzle di back kanan itu, lu juga bisa akan membuat si Anthony itu lebih baik kalau gue bilang. Dan ngasih supply untuk striker-strikernya juga ya. Iya. Kalau gua nanya buat kalian rating Erik Ten Hag dan argumentasinya kenapa? Rating 1-10 dari musim ini, musim pertamanya Ten Hag 1 berapa? sampai 10 buat Ten Hag 7 lah. Gua 7 Why? buat Ten Hag di musim ini dengan apa yang harus dia hadapi di musim ini, dengan segala kekacauan yang ditinggalkan sama pelatih-pelatih sebelumnya di squad United yang sekarang. Gimana cara dia deal with Cristiano Ronaldo, dibawa ketidakpastian siapa pemilik klub selanjutnya. Gue rasa layak dikasih 7 dengan pencapaian dia. Dia juga poinnya juga dibilang banyak banget ya. Walaupun gue masih ngeliat aja fans United yang membandingkan ya masih mendingan Ole dong kalau begini juga kalau dari segi poin segala macam. Tapi gue lihat kalau dari segi taktik ini berkembang banget, dan dari segi pemain Unitednya pun juga kelihatan percaya sama prospek
atau project yang sedang dikerjakan sama Ten Hag. Jadi gua rasa 7 adalah yang reasonable dan dia berat banget tugas dia ngelatih United musim ini tuh tugas yang sangat berat. Nggak banyak pelatih yang bisa sukses ngelatih sebaik Ten Hag. Kalau di gue United 7 tuh kurang sih, mungkin lebih ya, 8,5. Karena ya itu tadi dengan apa yang dia ketemu. Dia hadapi. pertama ketemu Ronaldo si Mr. Ego yang susah ganti banget ya. dibuang. Terus Ronaldo pergi, dia dikasih ganti apa? Cuman pemain pinjaman. Weghorst. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia datang, ya maksudnya fans United kalau lu awal musim dibilang lolos ke peringkat Liga Champions lewat peringkat 3 besar, juara Piala Liga, lolos ke final Piala FA dalam musim di mana lu baru recover musim lalu dari Ralf Rangnick gitu. Yep. This is a very good season untuk pelatih yang juga baru pertama kali merasakan atmosfer di Premier League gitu, dan dia harus adapt juga dengan segala hal yang tadi udah dibilang sama Rizal. Belum yang kejadian-kejadian di belakang layar apa segala itu, menurut gue ya dengan apa yang dia punya sekarang bagus banget. Kalau Nesa berapa, Nes? 7, biar inget 7-0. Wah, itu 7-0 tujuan ya. bagus itu. Oke. Tapi kalau buat United pun ya, kenapa gue kasih 7 pun, gue bisa ngasih lebih, tapi gue harapin juga dia harusnya bisa ngasilin lebih gitu. Karena gue Ya ingat kan di udah bulan, lumayan. di bulan Jauh. Februari pun dia juga udah sebenarnya Sempet mau drop. masuk title race gitu di bulan Februari. Bahkan ketika Carabao Cup pun gue juga masih ingat mereka ngejar 4/4, bahkan masih realistis banget bahwa mereka kejar itu semua. Di Liga Eropa dia abis nyingkirin Barcelona waktu itu, dan Iya, gue itu kan kayaknya ngarahnya ke kejeniusan ini Maguire. iya, perubahan taktikal segala macam. Jadi gue bilang ini pelatih masih bakal berkembang apabila di backup sama kepemilikan klub yang bisa peduli lah sama klub yang nggak seperti Glazer sekarang ini gitu. Kalau lu Ji, lu sebagai fansnya berapa? Gua antara 6,5 sampai 7 sih. Kenapa? Pakai setengah-setengah. Ada 6. 7 lah, pakai Sadis 7. Gua banget ya. tadinya ke 6,5, tapi kalau ngelihat dari Lu kata sekarang beli sepatu udah setengah-setengah. Kenapa 7? 6-3-4. 7. Tadinya gua akan ngasih 6 atau 5 kalau dia nggak masuk Liga Champions. Tapi begitu dia masuk Liga Champions, gua 7 karena yang positifnya udah dibahas sama Rizal semua. Megang ruang ganti, jamur-jamurnya dilepas. Terus juga Ronaldo bisa diselesaikan dengan Di-handle. sangat Ya, baik minimal sekali efek lah. kondusifnya sangat baik sekali ruang ganti. Tapi yang menurut gua dosanya juga nggak sedikit gitu. Sama dia pembelian transfernya cukup lama waktu di awal musim dia. Gua nggak tahu ya, mungkin yang di balik layar atau di depan layar kan kelihatannya De Jong mulu, orang nggak ada yang tahu. Oke lah dapat Casemiro, tapi secara taktikal kan Casemiro sama De Jong sebenarnya beda. Dan akhirnya pembelian lain tuh kayak nggak sempet untuk diisi, dan akhirnya menurut gua Anthony yang tadi harga murah dia bisa tetap maksain 100 juta, menurut gua nggak worth it untuk Anthony. Kalau memang dia pelatih bagus atau dia punya pelatih opsi lain, harusnya Koneksi. cari opsi lain gitu yang Koneksi lain. kalau emang 100 juta. Iya, dia tergantung sama alternatifnya ini, siapa. Berarti kan dia Ajax. benar-benar ketergantungan sama udah saklek nih pemain yang gue incer, dan hasilnya 100 juta pun nggak begitu deliver kan, walaupun memang Anthony sebenarnya menurut gue masih bisa dipoles, walaupun musim ini menurut gue gagal, tapi musim depan masih ada chance buat dia untuk memperbaiki penampilannya, dan itu membuat sekarang MU di bawah Ten Hag yang menurut gue decent aja. Walaupun 7 menurut gua oke lah. Walaupun kalau lu ngomongin transfer itu kan berhubungan dengan komite di balik Setuju, dengan setuju. Murto yang juga baru di pekerjaannya sosok yang Murto, dulu ya. cuman ngelatih yang ngurusin transfer betul. akademi kan. Iya, iya. Habis itu dia kemudian sekarang disuruh untuk ngurusin transfer 100 juta. Mungkin Iya. dia juga rada kaget gitu kan. kalau ngurusin transfer. Kalau gue bilang sih ya Ten Hag nggak bisa disalahin sendiri, pasti ada komitinya. Kalau di dalam lapangan menurut gue ya dengan apa yang dia punya. Dan Iya. dosa terakhirnya adalah menurut gua abis pertengahan musim banyak banget dia salah-salah pergantian. Iya, pemain. salah Itu pergantian menurut gua kayak yang pergantiannya nggak tepat ya. Dan Casemiro akhirnya kartu jadi merah berantakan, akhirnya ya kan. iya. Berapa kali begitu ya. Walaupun pada akhirnya happy ending karena kalau kemarin nggak Liga Champions menurut gua gagal total sih. Betul Panji banget. kayak orang suci ngomongin dosa mulu. Gila. Tapi sebagai fans MU 7 nggak tinggi dong Ji berarti. Tergantung Mana? tinggi apa rendahnya, yang penting kan jago ininya, jago kesep-kesepnya. Iya. Oke, kalau tadi kita semua udah nge-rate ya, kalau kalian nih khususnya fans MU jebret tim, kalian ngasih rate berapa? Coba komen-komen ya. Kalau Nesa rate berapa, Nes? Buat nge-show nge-host. Gue mah apa juga jadi Ji, pokoknya Juga apa yang penting kelihatan sibuk aja. Oke, kita pindah. Kalau MU kemarin udah lolos ke Liga Champions, memakan korban sebuah tim yang akhirnya memilih sebuah kompetisi rasa jeruk, yaitu Europa League. Lagunya udah hafal, Jal? Gitu-gitu dong.
Wah, ini Iya. gimana? Apakah ini sebuah tamparan besar buat Jurgen Klopp dan juga Liverpool yang tahun lalu dari 4 trofi yang dikejar sekarang cuman nihil. Nihil, sama Dan sekarang sekali. Europa League gitu. Dan gue bilang kalau tamparan buat Klopp doang ya buat secara kolektif lah. Dari segi pemain pun gue juga menyalahkan banget dari segi pemain, dari segi Jurgen Klopp, dari segi investornya si FSG. Semuanya nih bertanggung jawab atas kegagalan yang diraih sama Liverpool di musim ini lah. Tapi kalau dari segi apa yang bisa silver lining lah, apa yang bisa kita ambil dari musim ini, ya ada bagusnya juga. Klopp akhirnya nggak saklek pakai 4-3-3-nya doang kan, dengan cara yang dia lakuin selama itu. Tapi sayangnya itu terlalu telat dia bikin perubahan ini, taktik yang ada ini, ya ini efeknya udah terlalu panjang juga. Dan juga ini seharusnya farewell ini dilakuin bahkan 1 tahun atau 2 tahun lebih cepat lah untuk pemain-pemain macam Firmino, Milner dan juga Naby Keita, seharusnya bisa 1 tahun 2 tahun lebih cepat. Tapi inilah yang terjadi apabila lu terlalu setia sama beberapa pemain, alhasil ini pemain juga jadi nggak ada value-nya, dan pemain-pemain yang gap yang pemain yang masih available macam Elliot Jones dan juga Bajcetic kena imbasnya. Nggak seharusnya mereka dapat pressure sebesar yang dihadapi oleh Liverpool musim ini gitu. Terlebih seharusnya standar Liverpool yang musim lalu ngejar semua gelar yang available. Tapi kalau untuk sekarang ya ini sebuah kegagalan total lah, kegagalan kolektif, dan gue yakin ini paling mengecewakan ya musim ini bagi fans Liverpool semuanya. Tapi ada kesalahan juga kalau nggak sih dia tidak lagi memaksimalkan taktik yang tadinya. Oh, Kaget. kaget gua. Liverpool. Asli gua kaget. Benar-benar Secara taktikal ngomongin juga Klopp Klopp langsung kelihatannya emosi. kayak kehabisan ide kan, Fir, setelah kehilangan Sadio Iya. Mane kayaknya dia tidak lagi menemukan, walaupun memang sempat cedera ya Jota, Iya, Luis iya, Diaz, iya, kayaknya nggak iya, menemukan lagi trio terbaiknya gitu di lini depan. Sebenarnya kalau secara taktis menurut gua Klopp itu ya itu tadi ada bagusnya juga musim ini. Dia tapi telat ya kalau Telat, gua bilang ya. Dia Terlalu telat. telat. Dia akhirnya menemukan tempat baru untuk Trent Arnold yang nggak mengeksploitasi pertahanan, tapi it's too late in the season. Makanya kebangkitannya kan Itu dimulai kesalahan telat dia banget. juga gitu, dia terlalu nyaman memberikan Arnold kesempatan terus menerus, walaupun Iya, memang karena mungkin pelatih enggak ya, begitu karena bagus ya. dia bermain kayak gitu musim lalu empat Sukses juga, final iya. ya, empat Dengan komposisi kemungkinan 4 pemain yang trofi itu-itu dengan juga, nggak gitu. jauh beda. Menurut gue ya sebenarnya pukulan lebih ke FSG, karena FSG itu mereka kan perlu duit juga dari Liverpool khususnya ya. Selama ini kan pertama kalinya mereka miss Liga Champions dalam 6 tahun terakhir. Selama 5 tahun terakhir mereka dapat sekitar 500 juta pound dari Liga Champions. Itu cuman dari prize money, belum merchandise, belum tiket, belum hak siar. Siar. Musim lalu aja Liverpool ke final itu 100 juta. 100 juta tambahan ya. Itu yang didapat Inter musim ini ya. Iya. Sekarang mereka musim ini kalah di 16 besar lawan Real Madrid itu 71 juta. Artinya kalau main di Liga Oranye itu, Liga Orange itu pasti ada duitnya, tapi kayak cuman 20 sampai 40 juta. Oh, lu bakal pound. siaran terus tuh, Fir. Iya, Liga Oranye itu kan. lo kan kemarin Maguire yang lihat kesalahannya siapa? Pas gua itu. Apapun itu pasti Liverpool ditayangin mulu di sana. Jadi iya. lu lama-lama kayak Saiful Jamil, iya. nyanyi mulu. Iya. Kan gue pengen tahu deh, Mati-mati nggak, serius, lampu. lu kalau sambil mandi tuh nyanyi gak sih? Enggak. Enggak kok, gue pikir. Yang nyanyi yang lain soalnya. Aduh, Tapi kalau enggak. karaoke dia katanya yang pertama Aduh. ngambil mic ya. Soalnya kan Oh, ada kasus iya. orang suaranya jelek dibunuh gitu kan. Ngeri. Tapi kita ngomongin apa ya? Kalau ngomongin, menurut lo musim depan akankah jadi musim kebangkitan untuk klub, atau menurut lo end of era buat klub? Karena kan kita tahu siklusnya dia di Dortmund pun juga nggak begitu lama, setelah kelihatannya berapa kali dia coba tambal pasang sulam pemain-pemainnya dengan Dortmund yang juga modelnya miskin-miskin juga gitu kan, diambil pemainnya, terus dia harus cari penggantian lagi, ujung-ujungnya dia mentok juga. Menurut lo seperti apa? Ya menurut gue agak kemiripan sebenarnya, nggak cuma dari Dortmund tapi sebelumnya di Mainz juga, sama-sama di musim ke-7 kan. Dan itu sama-sama ketika timnya udah sempat sukses, tapi seketika ada perubahan radikal banget gitu dalam tim, dalam performanya. radikal. Dan itu terjadi apabila lu nggak melakukan investment, pemainnya expired istilahnya. Di musim ke-7 waktunya para pemain itu expired, dan itu terbukti di Liverpool di musim ini. Tapi kalau ngomongin soal kebangkitan, gue rasa Liverpool, sosok yang paling tepat ngelatih Liverpool ya tetap Jurgen Klopp itu sendiri. Bukan Steven Gerrard ya? Kan lo Bukan pengen Steven Steven Gerrard kalau kalau cabut nanti. Udah revisi. Ya, udah Revisi. Sekarang Xabi Alonso. Nggak jadi. Alonso mungkin. Alonso kan, sekarang Oh, Xabi Alonso, Alonso ganti. Yang kalah sama Mourinho kemarin itu ya. Bias. Tapi kalau soal siapa yang paling cocok ya tetap Jurgen Klopp itu sendiri. Dan juga kalau dari segi permainan, walaupun telat tapi kan itu tetap gue ambil ya. Karena musim Liverpool bisa jauh lebih buruk daripada sekedar peringkat 5. Iya sih. Bisa peringkat 7 main di Conference League bisa aja terjadi. Atau bahkan terlempar dari peringkat 10. Sangat bisa terjadi buat Liverpool di musim ini dengan standar yang mereka hadapi di musim ini. Tapi kalau dari soal musim depan, gue harap ya, gue bukan cuma harap tapi yakin bakal ada reinvestment, akan ada pembelian besar-besaran
ya gue rasa ini bakal jadi era baru dari Jurgen Klopp. Dan fakta juga kalau dari statistik, poin Liverpool sejak dihitung dari bulan Januari akhir itu sama aja kayak poinnya Arsenal gitu. Jadi dapat diartikan Liverpool ini bisa aja musim depan bersaing buat title. Arsenal mah banyak gaya doang, main cantik. Sebelum World Cup itu. Poin di atas Poinnya. MU berapa belas poin? Lu dapat apaan anjing? Nah, tapi kalau dari Liverpool kita pindah ke Brighton dan juga akhirnya masuki kompetisi Eropa setelah mungkin nggak pernah kali ini, mungkin Pertama kalinya. untuk konferensi kan. Dan ini membuat bertanya-tanya apakah di bawah De Zerbi dia Brighton bisa berbicara banyak, karena kita tahu kemarin lawan tim-tim kecil aja kayak Everton, Newcastle sih nggak kecil ya, maksud gue yang gaya main dihajar 4-1. Kompetisi rasa melon ini kan. De Zerbi dengan kemarin lawan Everton, lawan Newcastle yang cara mainnya defense kuat, long ball, direct, pragmatis. Sementara kita tahu di WCL tuh berapa kali tim-timnya juga model-model begitu, yang modelnya defense, direct. Menurut lo bisa nggak dia berkompetisi di 4 kompetisi bahkan? FA Cup, Carabao. Sebenarnya Newcastle pas lawan Brighton tuh mereka press loh. Goal kick itu 4 pemain Newcastle ada di sekitar kotak penaltinya si Brighton ini. Cuman kalau misalnya kita ngomongin mereka bermain di Liga Eropa itu kan pengalaman baru ya buat mereka ya. Conference ya? Brighton conference bang. Brighton conference ya. Tapi kalau Liverpool kan ini Europa League. Europa League ini ya. Brighton bisa ya, masih bisa ya. Rasa melon. WCL. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dengan pemain-pemain yang Brighton punya, kan mereka jadi pemain-pemain yang baru ini nih. Kayak lu ngomongin pemain Julio Enciso 19 tahun Paraguay dari Libertad apalah klub nggak jelas gitu. Itu akan jadi punya waktu bermain yang akan semakin gue bilang mematangkan mereka. Skuad mereka gede loh. Kayak mereka sekarang kehilangan di bek kanan tuh Joel Veltman itu udah nggak kerasa berapa pertandingan karena Pascal Gross bisa main di sana. Kalau Pascal Gross cedera masih ada Caicedo. Nah, tinggal bagaimana nih kalau misalnya mereka kabarnya Alexis pindah ke Liverpool, sementara Caicedo ya, kemarin kan udah ngambek-ngambekan terus akhirnya bisa dipaksa main lagi, akhirnya dia integrate lagi dengan tim dan dia sekarang akan balik lagi ke mungkin akan dijual lagi ke depan. Estupinan kayaknya laku dengan penampilan mereka, tapi ya hebatnya si Brighton mereka they always find someone new. Mereka selalu nemuin talenta the next big thing ya, kayak dulu mereka jual Cucurella kayaknya bakal kesulitan dan lain-lain, tiba-tiba Estupinan dan dalam deal sama dengan Cucurella mereka datangin Levi Colwill itu bagus banget di belakang luar biasa. Jason Steele yang di pertandingan yang di Sunderland till I Die dia dibuang Sunderland, tiba-tiba sekarang comfortable banget dengan bola di kakinya. Jadi menurut gue ya ini Brighton tuh udah mimpin. Kalau gue bilang Brighton tuh udah mikir 3-4 langkah ke depan. Termasuk kalau kehilangan De Zerbi. Pasti mereka udah mikir siapa pelatih berikutnya karena Tony Bloom si presidennya pemiliknya ini bagaimana cara mereka menjalankan klub. Mereka udah mikir langkah selanjutnya kayak ketika mereka sama Chris Hughton akhirnya tim selamat dari degradasi. Udah mainnya bagus, tapi dia rasa mentok. Houghton yang waktu itu lagi bagus-bagus aja diganti dengan Graham Potter karena dia ingin something else, something new, something more. Itu yang akhirnya dia dapetin sekarang dengan bermain di Europe for the first time sepanjang klubnya. Ya ini kan kalau lihat dari si presidennya memang atau pemiliknya juga memang kelihatannya lulusan ekonomi atau apa ya, memang mengandalkan sport science dan juga algoritma untuk melihat pemain-pemainnya secara angka-angka ya, lihat angka-angka. Jadi kayak dulu statistik Moneyball dan juga kalau kita lihat dulu Leipzig, Liverpool pokoknya franchise RB kan gitu semua modelnya kan. Tapi kan berarti ini akan menjadi tim yang ujung-ujungnya ya pemasok aja ya. Dia main di kecuali kalau dia bisa lolos kayak gini, misalnya dia lolos ke Eropa, musim depan dia lebih baik lagi, depan lebih baik lagi. Tapi untungnya memang dia main di Premier League ya. Karena Premier League hak siarannya minimal jaminan di atas 100 juta apalagi di papan tengah kan. Yang gue takut sebenarnya Brighton kalau misalnya nasibnya sama kayak Southampton. Kemarin Southampton kan dulu bagus kan di bawah Pochettino, mereka punya Mane, mereka punya Wanyama, Kuman, waktu itu Graziano Pele waktu itu kan, Alderweireld, Mane. Tapi tahun demi tahun dicopot-copotin, akhirnya mereka nggak bisa nemu
nemu penggantinya terus-terusan gitu. Jadi Artinya nggak consider doang, sustainable. kan? Akhirnya mereka sekarang musim ini Southampton beli pemain yang mungkin dari 9 pemain yang mereka beli cuma 1 yang punya pengalaman Premier League. Iya. Seniority itu kebuang. Jadi makanya ini Brighton mereka datengin Milner karena mereka perlu know-how-nya Set the Milner juga standardnya. bagaimana cara main di Eropa dan lain-lain musim depan. Menurut gue ya masih bagus kalau mereka seperti itu. Oke, kita pindah dari Brighton Ya. yang memang kita tinggalkan karena kelihatannya Brighton memang levelnya ini udah mencapai overachievement dari sebelum-sebelumnya Yes. setelah dicomot-comotin, tapi dia tetap menunjukkan bisa tetap survive, mau pelatihnya ganti, pemain-pemainnya ganti, dan sekarang masuk ke zona Eropa. Kita pindah ke Eropa lain, sana ada tim Spanyol sang juara yang juaranya musim ini agak aneh karena secara permainan nggak bagus-bagus amat dan juga terlalu banyak polemik secara internalnya dari pemilik, dari finansial, dari problem gaji-gajinya, dan sekarang adalah kita ngomongin Barcelona, sang juara La Liga yang satu persatu ditinggal sama pemain-pemain seniornya yang kelihatannya sebenarnya Xavi ada banyak yang prediksi tetap akan pertahankan teman-temannya, Busquets, kemudian Alba, Alba Pique. setelah Pique. awalnya Sergio Roberto diperpanjang kan. Menurut ini menjadi akhir dari era Barcelona di bawah dulu ya hegemoninya Eranya itu. Pep Guardiola dan juga Xavi Hernandez gitu kan. Ya menurut gua akhirnya udah end of an era lah dari squad juaranya Squad Barcelona juara, ya di Squad eranya dream teamnya itu. dulu ya. Ya, masih banyak yang aktif main tapi ya mereka juga mainnya udah nggak bagus-bagus banget. Kalau Alba mungkin masih oke ya, tapi kalau untuk Busquets udah makin banyak kayak expose. Untuk Pique juga di paruh musim pertama dia udah ngerasa sendiri, dia ngakuin sendiri performanya udah jauh menurun. Jadi gua rasa ini nggak ada sentimen sama sekali lah di klub ini. Mereka udah waktunya untuk pergi juga dan untuk melindungi reputasi mereka juga sebagai legend klub gitu. Jangan sampai lu stay terlalu lama sampai akhirnya lu jadi musuh sendiri gitu bagi fans lu. Jadi gua rasa ini keputusan yang sangat bagus dan jadi semakin memvalidasi kalau lu nggak perlu datengin Messi lagi tuh untuk musim depan, musim yang akan datang, karena toh pemain-pemain yang udah senior ini juga dilepas. Yang perlu untuk Messi bisa- tuh bukan Indonesia maksudnya. Messi Indonesia, Messi ya. tuh Indonesia. Masih jadi pertanyaan nih, dia ikut apa enggak nih? Gitu, Apa kali iya. ini? Kalau isunya katanya Messi udah minta untuk ke AFA, katanya emang udah pengen datang ke Ikut, sini ya. kan. Ini menunjukkan bahwa Messi melihat Indonesia adalah sebagai negara yang bukan hanya Bali gitu. 2024 ya. Kalau kita ngomongin Dapat bagaimana proyek-proyek ini ya. La Liga dengan Barcelonanya, ini Barcelona kan sekarang di bawah regenerasi, tapi dia isunya masih dalam tahap harus mengurangi gaji kan, karena untuk membeli pemain mahal pun dia tetap harus mengurangi gaji dan juga harus menjual. Menurut kalian siapa pemain yang masuk daftar jual dari Barcelona? Kalau untuk daftar jual sih, kalau dari segi gaji ya, dari mereka melepas si Busquets, Udah cukup ya? Alba dan juga Pique sekalipun gue baca udah cukup? hampir 50 juta pounds annualnya Oh, dari iya, gaji mereka itu udah hampir bisa di free dari mereka bertiga Oke. itu gitu. Jadi gue rasa ini keputusan yang mereka juga pada 3 pemain yang tadi gue sebut udah sadar lah apa yang harus mereka lakukan, karena juga kondisi keuangan klub lagi kondisi yang nggak lagi bagus-bagus banget. Oke. Dan untuk pemain-pemain itu ya yang paling layak dibuang ya yang ini aja, karena sayang pemain-pemain sisanya kan pemain-pemain produk akademi yang sebenarnya ada value. Sebenarnya kalau mau nyari duit lebih enak dari situ tuh, dari pemain akademi yang cara promosinya enak, dia bisa dapat value yang lebih gede. Tapi sayang banget kalau pemain macam Gavi, habis itu Pedri itu malah yang jadi prospekin untuk dijual, ya akan sangat inilah. Tapi kalau ngomongin soal Kabarnya nyari sih- duit kan berarti urusannya manajemen, dan kemarin manajemennya lagi-lagi soal Jordi Cruyff cabut, terus Alemani drama udah mau bilang ke Aston Villa, nyata nggak Iya, nggak nggak jadi. balik Ini lagi ya. nasibnya Deco gimana? Jadi Deco nggak jadi juga kalau Alemani balik? Deco Stay. sih terakhir gue baca masih jadi ya, karena kan Jadi biar berarti kan bagaimanapun ada 2 orang ya? Jordi Cruyff kan Oh, cabut ganti kan, tempatnya Jordi iya Cruyff Jordi gitu ya? Cruyff kan cabut. Jadi kalau kita lihat balik lagi ke squad lagi dengan kepergian Alba, Busquets dan Vokalis Subasteng, Pique ya. itu ada 1.800 pertandingan bagi Barcelona yang mereka hilang. Jadi seniority ketiganya itu nggak macam-macam cuy. Ketiganya Leadership main mereka. 1.800 pertandingan bagi Barcelona baru mereka cabut. Sekarang sebenarnya mereka kan lagi di era post Messi kan. Sebenarnya era post Messi ini udah bagus, ngerti nggak lo? Jadi Iya, kayak mereka bisa belanja besar 150 juta ya, walaupun narik-narik tuas-tuas, Iya, tarik iya. ketemu tuas, tarik ketemu Sampai tuas, buat tarik. sampai stadion buat kondangan gitu Iya, ya. Atau iya. buat mungkin Rumput- rumput dijualin, acara iya, agama mungkin benar. boleh kalau di sana di Spanyol ada kali ya. Benar, bukber gitu Iya, kan. bukber maksudnya, Iya, iya, iya. 150 juta untuk datengin Lewandowski, Rafinha katanya salah satu pemain yang mungkin bisa dijual lagi kalau emang benar-benar perlu duit lagi. harganya. Karena Javier Tebas sudah bilang, Barcelona lu tuh perlu Free jual buat pemain lagi untuk bisa belanja musim panas ini. Sekarang ya kita negonya seperti apa?
apakah dia akan restrukturisasi utang lagi kayak yang kemarin-kemarin dia udah lakukan. Karena itu yang bisa dia lakukan. Basically dia udah jual masa depannya. Dia jual udah masa depan udah dia jual. Nah, musim depan yang akan main di Camp Nou juga kan karena lagi mau dipugar. Dan kabarnya sekarang yang akan datang adalah Ruben Neves dari Wolves, mungkin juga Gundogan kalau dia nggak perpanjang kontrak. Iya, tapi itu tadi mungkin apakah 3 pemain itu cukup walaupun emang senior ya gajinya kan lumayan gede tuh. Semua tuh gajinya tuh. Atau mereka harus ya jual beberapa pemain yang punya sell value tanpa melukai chances klub itu musim depan karena rebuilding ini dengan juara Liga Spanyol ya udah bagus. Ansu Fati sih menurut gua jual udah nggak jelas Ansu Fati. Iya, banyak yang nggak suka ya. Lihat Afif juga marah-marah banget soal Ansu Fati. Kalau untuk tim sekelas Barca memalukan lah kalau tiap musim ada kabar mereka ditegur sama La Liganya untuk Gara-gara duit. registrasi pemain nggak bisa diregis, ini pemain nggak bisa diregis karena nggak cukup lah dari segi finansial atau apa. Memalukan lah buat tim sekelas Barcelona yang musim 10 tahun lalu masih statusnya tim terbaik di Eropa gitu. Masa Bahkan bisa tim profit terbesar juga sempat kan ngalahin MU dan Madrid kan sempat ya. Makanya sangat memalukan. Jadi itu harus diperhatikan ya. Ini mumpung ada presiden yang mulai peduli sama klubnya lagi, ya sebenarnya harus dibangun dari sini lah Barcelona. Iya, karena dulu tuh Barca bisa untung gede gitu karena mereka tuh satu-satunya klub yang nyatetin penjualan pemain ke pemasukan. Waktu itu kan mereka jual Neymar kan. Iya. Oh iya Neymar 200 juta ya. Itu 220 juta makanya mereka langsung tiba-tiba jadi wow gede banget. Tapi Ternyata nggak sustainable. Beli Coutinho. Nah iya Griezmann, pembeliannya Dembele, boncos. buset harganya 1 juta yang nggak bisa semua, ya. dijual balik itu dia. Ya kita lihat lah masa depan Barcelona di musim panas ini harus menarik berapa tuas ekonominya atau hampir harus jual mungkin gadain emas atau apa untuk membeli pemain. Kita lihat nanti seperti apa. Kita tutup Nes. Nah, makanya juga kalau kalian punya produk dan pengen dipromoin, nggak perlu gadai apa-apa, karena iklannya di sini aja dong, terjangkau harganya. Langsung aja kontak sini nih, Mulyawan ya. Nanti langsung bisa tanya-tanya aja, mau telepon boleh, mau WA boleh, tapi video call nggak usah lah ya. Gue video call Nesa kalau gitu. Ngapain. Ya udah, terima kasih banyak Jibretin, terima kasih untuk Aoi dan juga Sarimande, sponsor-sponsor kita. Kita ketemu lagi hari Senin. Sampai jumpa. Terima kasih Alpukat Kocok. Nggak jelas, Pak.